Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Malam ini temanya saya kira cukup menarik ya. Karena memang berkaitan dengan kondisi kekinian yang terjadi di negeri kita, yaitu kita akan besok ya insya Allah 14 Februari kita akan memilih pemimpin ya untuk menahkodai negeri kita untuk 5 tahun ke depan. Saya punya satu pertanyaan dan satu pertanyaan. Yang pertama, ada beberapa mubalik kita itu, ustadz kita itu saya dengar berceramah di sosial media dan termasuk juga di beberapa masjid. Saya pernah mendengar bahwa kalau kita tidak tahu siapa yang kita mau pilih, misalnya kita ada calon pemimpin, kemudian kita tidak tahu siapa yang kita mau pilih, kita bingung misalnya, maka katanya serahkan saja kepada ulama. Jadi ulama saja yang menunjukkan kepada kita siapa yang bisa kita pilih, seperti itu. Jadi katanya kalau kita mau afdol ya seperti itu, kita mengikuti pilihan ulama. Cuman kan yang masalahnya sebenarnya di sini, ulama ini yang mana? Karena setiap calon ini dipilih oleh ulama juga, masing-masing juga memiliki ulama. Jadi ini ulama dalam pengertian yang mana ini yang dimaksud ini status tadi ini kan artinya mungkin nanti ada tambahan pendapat ini mengenai statement seperti ini kan orang jadi bingung. Biasa di masjid itu, loh ulama yang mana ini? Ulama sini memilih ini, ulama sana memilih ini, ulama sana juga memilih ini. Jadi kalau begitu ya semuanya sebenarnya bagus ya. Karena semuanya dipilih oleh ulama. Kemudian yang kedua yang saya anggap menarik juga, ini mungkin sekedar statement tapi bisa juga ditanggapi. Ini mengenai tentang ini juga dari salah satu pengajian yang saya ikuti, kebetulan pengajian sufi. Ini tentang ada seorang ustadz ya, ulama sufi ya, mengatakan bahwa sebenarnya kita ini dalam pemilihan pemimpin ini, sebenarnya kita tidak sadar mengucapkan suatu kalimat kesombongan. Apa katanya beliau? Itu katanya, ketika kita misalnya mengatakan, misalnya calon saya misalnya saya memilih calon A karena calon A lebih baik daripada calon B, atau sebaliknya. Itu katanya menurut pandangan sufi, menurut orang-orang sufi itu kalimat yang bisa mengandung kepada kesombongan. Karena dalam ajaran sufi, dalam pandangan orang-orang sufi, bahwasanya pandangan lebih baik itu kita harus hindari. Jadi tidak bisa kita merasa lebih baik dari orang lain. Termasuk juga ini pemilihan. Tidak bisa katanya kita mengatakan bahwa saya memilih ini atau beginilah, misalnya calon saya lebih baik daripada calon B misalnya. Calon ini lebih baik dari calon, tidak bisa. Karena standar kebaikan itu adalah standar kebaikan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menyatakan bahwa si ini baik, si itu baik. Bahkan mengatakan saja diri kita baik itu tidak bisa. Bahwa saya ini sudah baik dalam pandangan sufi. Bahwa saya ini sudah baik, saya ini sudah soleh. Itu dalam pandangan sufi tidak sangat dihindari. Apalagi mengatakan
saya lebih baik dari Anda, saya lebih soleh dari Anda. Itu dalam pandangan sufi tidak sangat dihindari. Termasuk juga ini mengatakan calon saya lebih baik dari calon Anda. Amannya katanya beliau itu kita mengatakan saya memilih calon A karena visinya calon A ini cocok dengan saya. Nah itu amannya. Misalnya saya memilih ini karena kayaknya lebih cocok visi misinya daripada calon B untuk kepentingan saya. Nah, misalnya taruhlah kita buka-bukaan saja, Pak. Ada misalnya makan siang gratis, ada misalnya internet gratis. Jadi bisa kita mengatakan makan siang gratis lebih baik daripada internet gratis. Satu sebaliknya, ya yang kita katakan yang kita katakan bahwa untuk saya lebih cocok makan siang gratis. Untuk saya lebih cocok internet gratis. Untuk saya lebih cocok modal usaha gratis. Jadi tidak usah ada perbandingan bahwa siapa lebih baik dari siapa. Karena dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang saya lupa ayat berapa, surah apa dan berapa. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ini yang sering dipakai orang-orang sufi, yaitu wala tuzakku anfusahum huwa aqrabu liman ittaqa. Janganlah engkau merasa dirimu suci karena wahwa a'lamu liman ittaqa, karena hanya Allah lah yang mengetahui siapa yang paling bertakwa. Nah, ini ayat saya memang dengarkan beberapa kali jadi saya hafal. Tapi saya lupa surahnya. Jadi Allah SWT mengatakan, janganlah kamu menganggap dirimu suci karena hanya Allah yang mengetahui siapa yang paling bertakwa. Jadi mungkin juga bisa dikaitkan dengan pilpres ini. Tidak bisa kita mengatakan kita yang terbaik, kita lebih baik, tidak bisa. Hanya Allah saja yang mengetahui siapa sesungguhnya calon yang terbaik. Jadi dan memang juga kalau kita ambil pandangan umum ini kan yang bersaing adalah putra-putra terbaik daripada bangsa kita. Jadi siapapun yang kita pilih, saya kira tidak ada yang kalau diteliti tidak ada visi misinya itu yang memang mau mencelakakan rakyat, tidak ada. Semua memang untuk kebaikan rakyat. Hanya saja itu tadi, mungkin rakyat ada yang kepentingannya ini, ada yang kepentingannya ini, ada yang kepentingannya ini. Nah, dan kita lihat nanti kepentingan rakyat mana yang paling mayoritas. Jadi dan ini juga bisa memicu bentrok, saya kira, kalau kita mengatakan seperti itu. Saya lebih baik dari misalnya calon ini lebih baik daripada calon ini, kan bisa mungkin menimbulkan bentrok. Jadi saya kira meskipun ajaran sufi terkadang tidak bisa dimasukkan ke dalam tidak semua bisa dimasukkan ke dalam kehidupan, seperti pernah Pak Nur Samsu sampaikan bahwa kalau teknologi mungkin ya sufi tidak bisa kita masukkan karena pasti kita akan tertinggal. Tapi saya kira untuk hal ini, untuk berpolitik dengan apalagi temanya berpolitik dengan damai, saya kira hal-hal yang terkait dengan merasa diri bukan yang terbaik itu saya kira cocok untuk dimasukkan supaya kita semua memilih dengan hati yang bersih, hati yang suci, ya. Tidak ada tendensi bahwa kita lebih baik dari yang lain. Bahwasanya di mata Allah kita semua sama. Hanya Allah saja yang mengetahui siapa di antara kita yang bertakwa. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini termasuk perang dulu di zamannya Sayyidina Ali. Waktu itu namanya perang Siffin antara Sayyidina Ali dengan istri Rasulullah. Jadi waktu itu Sayyidina Ali mau membunuh istrinya, dia tidak tahu. Dia mau membunuh istrinya Rasulullah, tersingkap dia punya muka. Langsung minta maaf. Maaf, katanya, saya tidak tahu bahwa istrinya Rasulullah. Itu begitu Itu tadi perang waktu Sayyidina Ali.
Kemudian saya bisa singgung barangkali di sini mengenai apa namanya, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Jadi Allah apa namanya, Allah itu memilih orang yang dikehendaki menjadi pemimpin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan Allah mencabut. Jadi Allah di sini dikatakan mencabut, bukan apa namanya meletakkan. Kenapa? Kenapa Allah menggunakan kata-kata cabut? Sebab itu kita sudah tahu. Karena kalau orang sudah menjadi pemimpin susah untuk apa namanya? Susah untuk turun, Pak. Malah sebenarnya di situ sifat Allah dia mau ambil, berkuasa. Itulah makanya Allah menggunakan di sini Qulillahumma malikal mulki mimman tasya, mencabut kepemimpinan seseorang yang dikehendaki. Jadi memberikan memberikan kepemimpinan kepada orang yang dikehendaki dan mencabut kepemimpinan orang yang dikehendaki. Jadi begitu, karena susahnya itu apa namanya, manusia kalau sudah memegang di zona nyaman sudah susah dia letakkan. Makanya Allah di sini menggunakan kata-kata cabut. Baiklah, terima kasih teman-teman telah memberi masukan-masukan dalam rangka bagaimana kita memilih pemimpin sesuai dengan petunjuk-petunjuk dalam ajaran Islam, dan juga pengetahuan kita tentang bagaimana memilih pemimpin yang memenuhi syarat-syarat yang ataupun berkaidah sesuai dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis. Mungkin untuk kesempatan ini saya akhiri diskusi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, dan kalau ada kurangnya dari saya, bila ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.